Monetisasi itu gampang. Yang sulit itu mengejar dolar. Karena apabila channel kita sudah dimonetisasi, yang kita kejar adalah dolar. Datangnya dari mana dolar? Ya dari konten kita yang diupload. Apabila channel kita sudah dimonetisasi lewat jalur 4000 jam, video kita ada iklan. Dari iklan tersebutlah yang membayar kita. Tetapi bukti nyata di lapangan, banyak channel yang sudah dimonetisasi nih lewat jalur 4000 jam, tetapi beliau tidak lagi mau upload konten, alias hengkang dari YouTube mungkin ya. Padahal jelas-jelas di luaran sana banyak kawan-kawan kita yang sedang berjuang mengejar syarat monetisasi begitu sulitnya. Tetapi ini yang sudah dimonetisasi justru tidak lagi mau upload konten. Kalau kita tahu 6 bulan kita tidak aktif di YouTube, tentunya monetisasi pun akan dihentikan. Yang rugi siapa? Kita. Nah, lebih baik apabila memang kita tahu ya pendapatannya kecil, ya mungkin bukan hanya channel kita yang merasakan pendapatannya kecil. Di luaran sana pun sama. Yang mungkin mereka upload kontennya juga masih sepi, pendapatannya juga nggak ada. Nah, kalau kita melihatnya ke situ, insya Allah kita pun akan semangat. Tapi kalau kita melihatnya terlalu atas, ternyata gaji YouTube dari video short seperti ini bisa mendapatkan puluhan juta, ratusan juta. Nah, dari situ kita akan ngedon. Karena kita melihat selalu pendapatan kita, pendapatan saya segini, tetapi pendapatan yang si itu seperti itu. Nah, kalau kita melihatnya ke situ, saya yakin kita akan ngedon. Kita tahu untuk saat ini mungkin saya yakin semua akan merasa kesulitan mendapatkan dolar. Karena ya video-video kita itu memang lagi sepi. Dolar datangnya dari video. Apabila video kita banyak yang nonton, dolar pun akan banyak kita dapatkan. Video kita sepi, ya dolarnya pun kecil. Nah, tetapi kita kalau mau tetap berusaha, walaupun pendapatannya kecil, lama-lama ya bisa bertambah. Kalau kita justru berhenti tidak lagi upload, walaupun pendapatan kita sudah ada di AdSense misalkan nih sekian, nah yang sudah kita dapatkan itu mungkin lama-lama kapan mau cairnya kalau kita tidak mau upload. Lebih baik kita melihat ke bawah. Kata Abah bilang, lihatlah ke bawah ya, banyak kawan-kawan kita yang mungkin sedang berjuang mengejar monetisasi, dan channel kita mungkin sudah dimonetisasi, pendapatannya kecil. Jangan melihat ke channel kita aja, channel-channel lain pun sama merasakan. Jangankan kita yang masih pemula, yang baru dimonetisasi, yang sudah lama dimonetisasi pun mungkin mereka ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, bahkan ada yang 5 bulan sekali baru menerima gaji ya. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, saya yakin kita akan semangat. Yang penting kita jangan terlalu lama berhenti tidak mau upload. Kalau kita yang namanya konten kreator itu memang butuh perjuangan. Dan ada yang perlu kita ingat, ini penting banget. Semua udah diatur rezeki. Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir. Kalau memang waktu kita mungkin sudah bagus, rezekinya datang, ya insya Allah kita akan bisa mendapatkan dolar banyak. Di saat kita upload konten mungkin tiba-tiba video kita rame, kan kita tidak tahu. Nah, semua berharap seperti itu. Jangankan pemula yang masih baru dimonetisasi, Abah juga yang sudah dimonetisasi lama ya sama berharap di saat upload konten ya pasti ingin video kita rame yang nonton. Tapi apalah daya, karena kita sudah berusaha, ya insya Allah suatu saat nanti kita hanya bisa berusaha dan bisa berdoa. Insya Allah masalah buktinya Tuhan yang ngatur. Yang penting kita tetap optimis ya. Nah, itulah yang penting kita pastikan dulu. Niat kita main YouTube itu ya mau menghasilkan uang, ya pastinya kita harus semangat. Kalau kita main YouTube sekedar hiburan ya nggak apa-apa. Kita upload konten seminggu sekali,
2 minggu sekali tidak jadi masalah karena itu sekedar hiburan. Tapi kalau kita niatnya ingin menghasilkan uang, ya mau tidak mau walaupun kecil ya kita upload tetap upload aja walaupun pendapatannya kecil ya. Kita tahu lah, saya yakin kalau kita melihat ke atas mas sana ya, mungkin itu entah benar atau tidaknya kurang tahu abah juga ya. Ada yang bilang pendapatan short bisa mencapai ratusan juta, puluhan juta, itu kurang tahu abah juga. Tapi yang jelas yang saya rasakan ataupun sahabat juga pasti merasakan, dari video short yang penontonnya sekian dapat hasilnya sekian, dari video panjang yang penontonnya 1000 mungkin kita bisa mendapatkan berapa, kita tahu ya. Jadi kita tidak perlu melihat terlalu tinggi-tinggi lah, karena yang jelas ya bukti nyata kan kita tahu. Dari 1000 viewer pendapatan dolarnya berapa, dari 1000 viewer itu kalau video panjang mungkin kita rupiahkan mencapai yang normalnya itu 8.000. Kalau video short mungkin kalau kita rupiahkan dari 1000 penonton kadang-kadang 200 perak yang normalnya. Kalau video kita rame ya ratusan ribu, ya insya Allah pendapatan dolar pun akan berkali-kali lipat. Itu aja yang saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan apabila channel kita sudah dimonetisasi ya. Kita tetap fokus pada pendirian kita, konten lah yang kita utamakan ya, konten yang kita utamakan. Perbaiki konten kita, perbaiki sifat kita. Mungkin yang tadinya upload konten hanya 5 hari sekali atau seminggu sekali, coba maju, usahakan kita bisa 2 hari sekali leh, ataupun ya syukur-syukur bisa sehari sekali. Itulah yang mungkin dari 1000 setiap hari kan kita dapatkan, lama-lama makan jadi puluhan ribu, betul nggak? Nah dari situ kita bisa gajian. Ya memang semua juga harapannya pasti ingin mendapatkan gaji besar dan ingin setiap bulan gajian. Nah itu yang pasti yang diharapkan oleh YouTuber pemula. Semoga aja buat kawan-kawan semua yang ada di sini ya, tetap semangat dan tetap optimis. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena pengaruh video kita sepi yang nonton ya. Abahku ngecas dulu ya, ngecas dulu sambil ngecas. Hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.